Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Sarah Syafika dari kelas C dengan NIM 2206055010033. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari pengantar sosiologi dan antropologi yang diberikan Ibu Junaida. Yang pertama saya akan membahas pengantar sosiologi dan antropologi. Yang kedua interaksi sosial. Saya akan memulainya, yaitu pembahasan dari sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman, kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi hendak mempelajari tentang masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial dengan mengamati perilaku yang dibangunnya. Kelompok tersebut menyangkup keluarga, suku, bangsa, dan negara, serta dari berbagai organisasi seperti ekonomi, sosial, dan politik. Sosiologi pun merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Adapun istilah dari sosiologi pertama kali dikemukakan oleh filsafat dari Prancis, yaitu Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Arti kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cerita, yang diungkapkan pada Auguste Comte pertama kalinya dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada tahun 1798 sampai 1857. Adapun pengertian sosiologi yang dikemukakan oleh para ahli, yang pertama Max Weber, yaitu menjelaskan tentang sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial yang berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat, mengenai arah, dan mengenai konsekuensinya. Yang kedua, ada Emil Durkheim, yaitu membahas tentang pengertian sosiologi, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial terkait cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu lainnya. Yang ketiga ada Peter L. Berger, yaitu yang membahas tentang sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu, serta masih banyak lagi para ahli yang membahas tentang pengertian dari sosiologi. Selanjutnya sosiologi, seperti yang kita tahu, sosiologi memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yaitu sosiologi didapat dari sebuah penelitian dan observasi berdasarkan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi, yang dapat diuji secara ilmiah. Arti sosiologi tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran atau mengada-ngada suatu kebenaran. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis atau abstraksi. Sosiologi adalah ilmu yang dimaksud sosiologi bersifat teoritis, yaitu sosiologi adalah ilmu yang dibangun menjadi sebuah teori, kemudian disusun secara logis yang bertujuan untuk mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial di masyarakat. Yang ketiga itu sosiologi bersifat kumulatif, yaitu sosiologi disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sosiologi bersifat dinamis yang berkembang dari teori yang sudah ada. Teori tersebut kemudian akan dikritisi, diperbaiki agar bisa relevan sesuai dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, yang artinya sosiologi mempersoalkan sebuah fakta yang terjadi di masyarakat, bukan terkait tentang baik atau buruknya suatu fakta tersebut. Itulah ciri-ciri dari sosiologi. Setelah itu kita akan bahas ruang lingkup sosiologi. Yang pertama,
Peran dan kedudukan sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerahnya sebagai submasyarakat nasional Indonesia, sebagai kebudayaan daerah dalam masyarakat. Yang keempat itu perubahan dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, berlangsung secara terus-menerus atau secara konsisten atau secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Jadi itu pembahasan tentang sosiologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana atau bernalar atau berakal, atau sering kita dengar itu logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia serta evaluasinya. Dikutip dari Cambridge, antropologi adalah studi tentang ras manusia, budaya dan masyarakatnya dan perkembangan fisiknya. Adapun dalam Ensiklopedia Britannica, antropologi adalah ilmu kemanusiaan yang mempelajari manusia dari berbagai aspek, mulai dari biologi dan sejarah evolusi Homo sapiens hingga ciri-ciri masyarakat dan kebudayaan yang secara tegas membedakan manusia dari spesies hewan atau manusia lain. Berikut ini saya akan jelaskan pengertian antropologi menurut para ahli. Yang pertama ada David E. Hunter dalam The Study of Anthropology menjelaskan pada tahun 1976 menjelaskan tentang antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang terlahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang kedua ada William A. Haviland dalam Cultural Anthropology 1975. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum, mempelajari tentang fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat setempat. Adapun objek antropologi yaitu manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, serta perilaku kehidupan masyarakat. Para antropolog memperhatikan banyaknya aspek kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, antara lain perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan proses yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Antropologi mempertanyakan bagaimana manusia bisa menjadi sama atau berbeda, kenapa memiliki kebudayaan yang berbeda, mengapa memiliki kesamaan, dan juga bagaimana evolusi membentuk cara berpikir manusia, apa itu budaya, adakah manusia yang bersifat universal, dan lain-lain. Para antropolog mengeksplorasi hal-hal yang unik yang membuat manusia menjadi manusia. Antropologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang diri manusia itu sendiri dan satu sama lain. Fungsi antropologi yaitu untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia, baik secara fisik atau biologis maupun secara sosio-kultural atau kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat kita. Cabang antropologi ada dua, yaitu antropologi budaya dan antropologi fisik. Antropologi fisik atau biologi ada dua, yaitu paleoantropologi
adalah cabang yang mempelajari asal-usul manusia dengan meneliti fosil-fosil yang ada. Yang kedua itu somatologi, adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisiknya dan lain-lain. Bagian antropologi budaya, yang pertama ada etnopsikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian suatu bangsa atau kepribadian bangsa-bangsa itu. Yang kedua itu etnologi, adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di dalam masyarakat, suku, bangsa di seluruh dunia. Yang ketiga prehistory, atau ilmu yang mempelajari tentang sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan, sebelum manusia mengalami kemajuan sampai seperti sekarang ini. Yang keempat itu etnolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari pelukisan tentang ciri dan tata bahasa yang memiliki beratus-ratus bahasa, beratus-ratus suku-suku, beratus-ratus bangsa yang ada di dunia. Yang kelima, antropologi spesialisasi, yaitu antropologi spesialisasi pengkhususan penelitian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Yang keenam, antropologi terapan, yaitu penggunaan ilmu antropologi dan mencari solusi dari masalah nyata yang terjadi. Jadi itu adalah pembahasan dari antropologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu atau antar individu dengan kelompok, antar kelompok, yang didasari oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama imitasi atau peniruan, yang kedua sugesti atau pandangan seseorang yang diterima orang lain, yang ketiga identifikasi, yaitu kecenderungan seseorang menjadi seperti orang lain, yang ingin menjadi seperti orang lain, yang keempat yaitu simpati, yaitu ketertarikan seseorang pada pihak lain. Ada pula syarat-syarat interaksi sosial. Seperti yang kita tahu, suatu interaksi sosial hanya memungkinkan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Jika tidak ada itu, maka tidak bisa dianggap sebagai interaksi sosial. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari tentang interaksi sosial yang ada. Pendekatan ini berasal dari pemikiran Mead dan Herbert Blumer yang mengemukakan 3 pikiran interaksionisme simbolik. Yang pertama ada manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain. Yang kedua, makna muncul dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Adapun definisi situasi menurut William Isaac Thomas adalah persepsi seseorang dan penafsirannya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Setiap hari kita berhadapan dengan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kita dari luar. Tindakan seseorang juga selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar itu pun kita seleksi lagi melalui proses yang disebut dengan definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atas rangsang yang diterimanya. Menurut Isaac Thomas, jika kita atau orang mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka akibatnya juga akan ikut menjadi nyata. Adapun setelah itu yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial.
pada Gilin dan Gilin yang membedakannya lagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif yang terbagi lagi menjadi dua, yang menjadi tiga, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses disosiatif yang meliputi pertikaian dan persaingan. Adapun setelah Gilin dan Gilin, Kim Bal-yong juga membedakannya menjadi tiga, yaitu oposisi yang menyangkut persaingan, pertikaian, pertengkaran, dan lain-lain. Yang kedua itu kerjasama yang menghasilkan akomodasi. Yang kedua itu kerjasama yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.